Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum masuk pada materi ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Rahmatia dari D4 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar dengan NIM P0714203202019 Ajeng 2020. Bahasa Indonesia tumbuh dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang bahkan sebelum bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa persatuan. Bahasa Melayu ini mulai digunakan pada abad ke-7 sejak adanya Kerajaan Sriwijaya. Melayu merupakan suatu nama kerajaan yang terletak di sekitar Sungai Batanghari, daerah Sumatera. Pada abad ke-7, Sriwijaya menaklukkan kerajaan tersebut, sehingga Sriwijaya selama 4 abad menguasai daerah tersebut. Dan kerajaan Sriwijaya mulai meluas wilayahnya sampai lewati Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa, sehingga bahasa Melayu pun tersebar di sekitar Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Sriwijaya merupakan kerajaan terbesar pada masa itu di Asia Tenggara dan merupakan pusat pemerintahan di Asia Tenggara, sehingga bahasa Melayu pun tersebar di seantero Asia Tenggara pada masa itu. Bahasa Melayu akhirnya digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara serta bahasa perdagangan di Nusantara maupun di luar Nusantara. Sejarah perkembangan bahasa ini juga dibuktikan dengan adanya penggunaan bahasa Melayu kuno di beberapa prasasti yang ditemukan. Bahasa Melayu kuno itu menggunakan huruf Panranagari. Prasasti pertama ditemukan di Kedukan Bukit tahun 683 Masehi di Palembang. Selanjutnya prasasti di Talang Tuo tahun 684 Masehi di Palembang, prasasti di Kota Kapur tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan terakhir prasasti di Karangberahi tahun 686 Masehi Jambi. Penggunaan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan terbagi atas 3 tahapan, yaitu penyebaran agama Islam, kedua berdirinya Budi Utomo, dan ketiga pada saat Sumpah Pemuda. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, dan antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dapat berkembang muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Pada tahun 1908 berdirinya Budi Utomo sebagai alat pertukaran informasi dan komunikasi antar penggerak. Selanjutnya, pemerintah Belanda mendirikan Badan Commissie voor de Volkslectuur atau Taman Bacaan Rakyat dan diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda di Jakarta tahun 1928, yang isi Sumpah Pemuda pada nomor urut ketiga yaitu menyatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia lahir daripada bahasa Melayu, kita pasti bertanya-tanya, kenapa bahasa Indonesia
didasarkan atau berasal daripada bahasa Melayu. Alasan daripada bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa Indonesia yaitu karena bahasa Melayu lingua franca atau bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Kedua bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, mudah dipelajari. Selanjutnya, suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, semata-mata didasarkan pada keinsafan karena sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan bangsa. Pada kenyataannya, dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Sejalan dengan pendapat Slamet Mulyana, Sujito menjelaskan secara sederhana alasan mengapa bahasa Melayu yang dijadikan landasan lahirnya bahasa Indonesia, yaitu karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Hal tersebut tidak terjadi pada bahasa Jawa, Sunda, ataupun bahasa daerah lainnya. Selanjutnya, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain, meskipun penutur aslinya tidak sebanyak penutur asli bahasa Jawa, Sunda, Madura, ataupun bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Selanjutnya, bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa sehingga mudah dipelajari. Berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan yang mengenal tingkat-tingkat bahasa. Bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak ada persaingan antar bahasa daerah. Setelah Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, maka bahasa Indonesia mulai mengalami perkembangannya. Perkembangan bahasa Indonesia tahun ke tahun memiliki perubahan-perubahan yang terjadi secara signifikan. Pasca 1928, berdirinya Angkatan Pujangga Baru tahun 1933, pembinaan bahasa dan kesusastraan Indonesia yang dipelopori Angkatan Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane, dan Amir Hamzah. Selanjutnya, pada Kongres 1 Bahasa Indonesia di Surakarta, Solo pada tahun 1938, di kongres tersebut, dua hal yang menjadi hasil dari keputusan penting kongres tersebut, yaitu yang pertama bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Indonesia, selanjutnya bahasa pengantar dalam bahasa-bahasa perwakilan dan perundang-undangan, yaitu dalam ketentuan ini disimpulkan bahwa bahasa Indonesia digunakan dalam dua kesempatan, yaitu sebagai bahasa resmi dan juga sebagai bahasa pengantar dan badan perwakilan perundang-undangan. Demikianlah lahirnya bahasa Indonesia bukan sebagai sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, tetapi melalui perjuangan panjang disertai keinsafan, kebulatan tekad dan semangat untuk bersatu. Tapi perjuangan itu berkobar terus untuk mencapai Indonesia merdeka yang sebelum itu harus berjuang melawan penjajah. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan Jepang tidak dapat menggunakan bahasa lain selain bahasanya sendiri. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai media komunikasi antar penduduk sangatlah penting karena bahasa Belanda jatuh dari kedudukannya sebagai bahasa resmi pada masa itu. Bahkan Jepang melarang untuk digunakan. Jepang mengajarkan bahasa Jepang kepada orang Indonesia dan bermaksud menggunakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda untuk digunakan oleh orang Indonesia. Akan tetapi usaha itu tidak dapat dilakukan secara cepat seperti waktu dia menduduki Indonesia. Karena itu, untuk sementara Jepang memilih jalan yang praktis, yaitu memakai bahasa Indonesia yang sudah tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Satu hal yang perlu dicatat bahwa selama zaman pendudukan Jepang, 1942 sampai 1945, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di semua tingkat pendidikan. Pada waktu Jepang menyerah,
tampak bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan semakin kuat kedudukannya. Berkaitan dengan hal itu, semua peristiwa tersebut menyadarkan kita tentang arti bahasa nasional. Bahasa nasional identik dengan bahasa nasional yang didasari oleh nasionalisme, tekad, dan semangat kebangsaan. Bahasa nasional dapat terjadi meskipun eksistensi negara secara formal belum terwujud. Sejarah bahasa Indonesia berkembang terus seiring dengan sejarah bangsa pemiliknya. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan, yaitu setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Ejaan bahasa Indonesia dibakukan dan ditetapkan sejak 1972. Setelah mengalami beberapa perubahan, tahun 1901 ejaan Van op Huytzen dan tahun 1947 ejaan Suwandi. Tahun 1975 dikeluarkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 5 tahun sekali ejaan bahasa Indonesia senantiasa disempurnakan sehingga sekarang melalui Kongres Nasional Bahasa Indonesia dengan motor penggerak pusat bahasa. Di era kesejahtatan kini, bahasa Indonesia dipelajari di berbagai perguruan tinggi nasional dan internasional. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsinya adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukannya yang diberikan kepadanya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikirarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukannya sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bab ke-15, pasal 36 tercantum bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sehingga secara yuridis, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun secara sosiologis bahasa Indonesia telah dinyatakan secara resmi sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928. Fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional yaitu adalah merupakan lambang kebangsaan nasional. Kedua, bahasa identitas nasional. Alat pemersatu sebagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda dan alat penghubung antar daerah dan antar bangsa. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 berfungsi sebagai bahasa resmi negara. Kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dan fungsi daripada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Upaya pemerintah dan para tokoh bahasa yang memiliki komitmen terhadap pelestarian bahasa Indonesia mengadakan kongres dalam rangka membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan yang rutin dilaksanakan ini diberi nama Kongres Bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia yang pertama-tama yaitu bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan Van op Huytzen. Ejaan ini ada sebelum diadakannya kongres-kongres tersebut. Ejaan Van op Huytzen adalah ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin.
Ciri-ciri daripada ejaan ini yaitu huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftong seperti mulai dengan ramai. Juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam Surabaya. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, paja, dan sebagainya. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itu, dan suka. Tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda tema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, takpa. Pada Kongres Bahasa Indonesia pertama yang diadakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah, menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang paling urgen dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia pada waktu itu. Sampai pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai hasil daripada kongres tersebut untuk menggantikan ejaan Panophogen yang berlaku sebelumnya. Peresmian ini terjadi pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Republik yang memiliki nama lain yaitu ejaan Suwandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ciri-ciri ejaan ini yaitu huruf OE diganti huruf U pada kata guru, itu, atau suka. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata pak, tak, dan sebagainya. Selanjutnya kata ulang boleh ditulis dengan kata tambah angka 2 pada kata kanak-kanak atau berjalan-jalan. Awalan di dan pada kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Selanjutnya perubahan yang ketiga yang terjadi dalam bahasa Indonesia yaitu ejaan melindo. Sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia atau Melindo pada tahun 1959. Sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Sistem ini ternyata tidak diterapkan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya pada Kongres kedua Bahasa Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 1954 di Kota Medan, Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah tindakan rasionalisasi dari keinginan yang kuat dan keras bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1972 meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau dengan kata lain EYD yang diperkuat dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 31 Agustus 1972 menetapkan Pedoman Umum Bahasa Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pedoman tersebut dinamakan Wawasan Nusantara. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang disebut dengan kata lain EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Perbedaan antara EYD dan ejaan sebelumnya yaitu TJ menjadi C atau seperti yang kita lihat dalam tampilan di sini yaitu cuci menjadi cuci. Selanjutnya DJ menjadi J, jarak menjadi jarak. OE menjadi U, umum menjadi umum. J menjadi Y,
sajang menjadi sayang. NJ menjadi NY, jamuk menjadi nyamuk. SJ menjadi SY, syarat menjadi syarat. CH menjadi KH, akhir menjadi akhir. Awalan di dan kata depan di dibedakan penulisannya. Beberapa hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Perbedaan antara ejaan Suwandi dengan ejaan IED, yaitu DJ jalan jauh menjadi jalan jauh. Ejaan Suwandi yaitu payung laju menjadi payung layu. Nyonya dan bunyi menjadi nyonya dan bunyi. Isyarat masyarakat menjadi isyarat masyarakat. Cukup cuci menjadi cukup cuci. Tarik akhir menjadi tarik akhir. Huruf-huruf yang sebelumnya sudah terdapat dalam ejaan Suwandi sebagai unsur pinjaman abjad asing diresmikan pemakaiannya pada tahun-tahun setelah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama huruf F pada kata maaf dan fasilitas. Kedua huruf P pada kata valuta dan universitas. Z pada kata zeni dan lezat. Huruf-huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam ilmu eksakta tetap dipakai. A banding B sama dengan P berbanding Q. Atau selanjutnya itu sinar X. Bahasa adalah kunci untuk membuka khazanah pengetahuan. Hanya dengan bahasalah kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun bahasa Indonesia sudah berperan sebagai alat pemersatu atau alat persatuan, tetapi belum dapat berperan sebagai pengantar ilmu pengetahuan. Hal tersebut mengharuskan kita menerjemahkan semua buku ilmu pengetahuan di dunia ini ke dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya informasi ilmiah dalam bahasa Indonesia itu, pasti akan ada kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan yang berarti meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bangga mempunyai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan akar dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia bisa bersatu sejak sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Terima kasih atas kesempatan Anda untuk mendengarkan materi yang saya bawakan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung terbentuknya bahan cerita ini. Selanjutnya, terima kasih kepada dosen bahasa Indonesia saya yang telah mempunyai ide agar saya bisa menciptakan materi ini. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.